Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wija Trading pagi ini hari Rabu 14 Mei 2025. Nah, seperti biasa kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan dengan tetap nanti akan kita lihat bagaimana potensi dan peluang untuk hari ini juga ya. Kita masuk dulu di XAU USD dengan time frame H1 untuk mengevaluasi dan mereview ya satu hari kemarin apakah ada peluang atau justru sebaliknya risiko yang kita banyak terima. Kita mulai dari XAU USD ya. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe, like dan share videonya untuk nanti mengikuti perkembangan terbaru dari kami, video-video yang mungkin bisa bermanfaat ya. Kita mulai dari XAU, kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasinya seperti ini ya. Kemarin kita sudah lihat satu pergerakan dengan simulasi seperti ini ya. Jadi kecenderungannya akan bergerak naik. Karena akan bergerak naik, kita menempatkan fokus pada posisi buy di 3247 dengan target 3259, 3272. Harga kemarin karena kita agak siang kisarannya di sana ya, di tengah-tengah di situ. Kemudian tidak ada pergerakan turun yang signifikan, dia langsung bergerak naik sampai pada targetnya. Maksimum di satu target sudah dapat 1000 lebih. Ya, kalau kita menggunakan satu lot tentunya kita dapat 1300 lebih. Kemudian ketika tidak sampai pada target berikutnya dan mulai perubahan warna, mulai ada rejeksi dan seterusnya. Nah, kita lihat bagaimana konfirmasinya. Ya, konfirmasi kita bisa lihat di situ merah dengan melihat dari posisi sebelumnya atau dari historinya kita bisa menempatkan posisi sell di bawah sumbunya yang warna hijau yakni di kisaran 3245.42 ya. Targetnya tentu sudah terukur kisaran 1000-1300 masih lebih dari cukup. Sampai pada area supportnya kita juga lihat ya bagaimana dinamikanya, waktunya dan apakah sesuai dengan SOP kita ya. Satu transaksi sudah lebih dari cukup, apalagi ditambah dengan yang tadi posisi sell di sini ya, tentu sudah cukup banyak. Kemudian kita lihat di euro. Euro kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan simulasinya begini, namun seperti yang kita lihat sebelum turun dia akan naik dulu. Ya naik dulu sehingga kita fokus ke posisi buy-nya 1.1140. Kemudian targetnya di situ, kemudian target yang kedua cukup tinggi ya. Kebetulan sebelum dia turun dia naik kemudian sampai pada target dan ini cukup malam tentunya. Tidak semuanya bisa masuk di sana karena sepanjang hari market sangat datar dan konsolidasi. Yang jelas ada potensi untuk kita bisa dapat asalkan kita betul-betul mengikuti dengan baik. Pound sterling kita lihat, pound sterling kita perkirakan naik juga ya. Pound sterling kita perkirakan naik satu arah, malah ini tidak ada simulasi ke bawah, namun tetap kita mempertimbangkan dengan menempatkan posisi sell di situ sebagai antisipasi. Posisi buy kita tempatkan 1.32160 dengan target 1.32561 dan yang kedua di 1.32994. Kebetulan untuk GBP USD ini sudah tidak usah dibahas karena sudah sesuai. Bitcoin kita lihat, Bitcoin kita perkirakan masih akan cenderung turun dengan area uji berada di warna merah di bawah itu ya. Jika dia lebih rendah kemungkinan masih akan bergerak turun lagi ya. Sebaliknya ketika di area merah bawah tidak mampu ditembus, dia bisa kembali memantul dan akan bergerak naik. Di posisi atas kita menempatkan buy di 102 238.88. Nah, yang kena akhirnya posisi naik ya. Dua target sekaligus kita dapat tentunya sampai pagi ya. Kalau mungkin hanya sampai dengan malam kita hanya sampai pada satu target ya. Ini sudah lebih dari cukup tentunya. Baik, itu kira-kira yang bisa kita review. Selanjutnya kita akan melihat hari ini apakah ada potensi ya.
Hari ini kita lihat pergerakan masih belum terlalu signifikan ya. Kalau kita amati ya, tadi sempat saya oret-oret. Ya, pas kita analisis ternyata tidak kerekod sehingga sudah terlanjur seperti ini ya posisinya. Nah, kita akan lihat. Kita simulasikan dulu dengan garisnya naik turunnya sampai di tengah-tengah di sini. Jadi kalau kita lihat di time frame H4 itu lebih condongnya di bawah ya, meskipun tren kuatnya masih naik secara umum, namun kalau kita amati ini hanya koreksi turun, kemudian koreksi naik kecil, kemudian dia akan kembali bergerak turun. Dari jarak dengan support resisten, tentu yang paling dekat adalah di support atau mengarah ke bawah. Sehingga kita fokus ke sell ya, kita fokus ke sell untuk melihat bagaimana simulasi kita menempatkan di posisi sell ini. Nah, kita tandai di bawah area uji bearish itu di kisaran 3217. Dengan area jenuh itu di kisaran 3166, dari mana dapatnya kita lihat rata-rata beberapa hari terakhir saja kira-kira di situ ya. Di atas juga sama di kira-kira 3327 di sana atau menutup gap pada hari Senin kemarin di sini. Kemudian karena ini sudah berjalan, tadi kita sempat agak pagi ya, saya akan sesuaikan untuk jarak entry-nya. Kita menempatkan posisi sell-nya, kita akan rubah karena tadi sudah tidak sempat ke record ya. Nah, kita tempatkan untuk posisi sell-nya, kita taruh di sini. Kita sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sana di 3226.20. Ini untuk area sell-nya ya. Nah, targetnya juga kita uji sekarang. Kita akan sesuaikan yang warna ungu tetap menjadi area uji bearish-nya. Nah, targetnya kita ambil masih dekat-dekat dengan area uji bearish-nya. Jangan terlalu jauh karena ini berpeluang memantul di situ. Sehingga kita tempatkan untuk targetnya di 3213.25. Ini target yang terdekatnya pertama. Yang kedua kita sesuaikan lagi juga. Yang kedua ini targetnya di kisaran, turun sedikit ya, di 3200 ya, 3200.84. 3200.84. Nah, target pertama tadi sekitar 1200. Kemudian untuk area jenuh tetap di 3166 dengan nanti di space yang kosong ini kita bisa tandai warna biru muda ini ya, biru laut ini. Space yang cukup ini nanti kita bisa menempatkan posisi baru sesuai dengan bagaimana karakteristiknya atau konfirmasinya. Yang jelas masih cukup panjang kalau nanti dia break di 3200.84. Sementara di posisi atas kita akan simulasikan jika nanti tidak sampai pada area uji bearish, dia bisa mantul kembali ke atas. Nah, kita tempatkan tidak usah jauh, tadi awalnya di 3257 karena dia bergerak turun signifikan, kita tempatkan menyesuaikan. Ya, sekarang di 3250.050 ya. Kemudian akan mempengaruhi dengan targetnya ya. Targetnya berada di ujung supportnya. Ya, kita turunkan sedikit saja. Kira-kira berada di mana? Kira-kira di 3263. 3263.52. Kemudian target yang kedua kita tempatkan juga menyesuaikan, kita turunkan menjadi 3277.18. Area jenuh beli tetap berada di 3327. Nanti di area space yang kosong ini, nah kita bisa menempatkan sampai tutupan gapnya. Kalau nanti ternyata dia mulai break ya, mulai melewati target-targetnya.
Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan untuk analisis pagi hari ini dan reviewnya. Mumpung masih pagi, silakan dianalisis ulang, silakan disiapkan segala sesuatunya sehingga hari ini kita bisa fit dengan performa yang tinggi dengan target yang maksimum. Terima kasih, kita ketemu di esok hari. Untuk yang lain peernya nanti kita akan sampaikan secara terpisah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.